Halo Psycho Fans, kamu mau tahu bagaimana pengelolaan SDM di salah satu instansi pemerintah di Provinsi Sumatera Barat? Sini dengerin. Instansi ini merupakan instansi pemerintah yang memiliki pegawai kurang lebih 270 orang dan terdiri dari PNS dan juga P3K. Nah, bagaimana sih sebetulnya pengelolaan SDM di instansi ini? Yang pertama, rekrutmen, seleksi, dan position. Nah, jadi Psycho Fans, rekrutmen ASN yang ada pada instansi ini secara keseluruhan mengikuti rekrutmen yang sudah ditetapkan oleh sistem secara nasional, yaitu sistem yang berbasis CAT secara nasional yang mengikuti peraturan dari BKN dan juga BKD dan juga Kemenpan RB. Nah, yang kedua adalah pelatihan dan juga pengembangan SDM. Secara umum, secara keseluruhan, pelatihan dan pengembangan SDM di instansi ini sudah cukup baik. Dengan memanfaatkan fasilitas dari PKPSDM, instansi sudah memberikan pelatihan dan juga pengembangan yang cukup baik pada karyawannya. Tetapi pelatihan dan juga pengembangan yang sifatnya internal itu masih belum difasilitasi secara matang oleh instansi karena efisiensi anggaran. Dan yang ketiga adalah manajemen kinerja. Secara keseluruhan, manajemen kinerja di instansi ini mengikuti sistem SKP ataupun sasaran kinerja pegawai ya, dan juga penilaian perilaku kerja dengan proses top down. Jadi dari atasan menilai bawahan. Nah, yang keempat adalah perencanaan karir. Nah, secara umum setelah reformasi birokrasi, perencanaan karir sebagian besar ASN menempati jabatan fungsional yang jalur karirnya diatur oleh BKD masing-masing daerah. Nah, dinas kehilangan peran dalam perencanaan karir karena jabatan fungsional tidak memiliki jalur karir struktural yang jelas. Nah, yang kelima adalah sistem penghargaan. Pada instansi ini, sistem penghargaannya mengikuti sistem penghargaan oleh ASN, yaitu Satya Lencana Karya Satya setiap 10 tahun masa pengabdian ataupun masa kerja. Nah, belum ada penghargaan yang bersifat yang berbasis kinerja ataupun inisiatif positif dari pegawai sehingga motivasi kerja masih kurang optimal pada pegawai di instansi tersebut. Nah, yang keenam adalah perlindungan dan kesejahteraan SDM. Nah, secara keseluruhan dinas ataupun instansi ini sudah memberikan kendaraan dinas berupa sepeda motor untuk mendukung mobilisasi pegawai teknis di lapangan. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan seperti tidak adanya APD untuk pelindung diri ketika pegawai teknis melaksanakan tugasnya di lapangan. Nah, yang ketujuh adalah hubungan antar pegawai dan juga komunikasi. Nah, hubungan positif antar pegawai masih bergantung pada inisiatif informal. Tidak ada ruang resmi atau ruang diskusi yang anonim untuk menyampaikan keluhan, ide, masukan ataupun pendapat dari pegawai kepada instansi tersebut. Nah, yang kedelapan adalah persiapan pensiun. Nah, sebelum pandemi sebetulnya di instansi ini sudah memiliki program persiapan pensiun yang difasilitasi oleh BKPSDM Provinsi Sumatera Barat. Tetapi setelah pasca pandemi, dengan adanya relokasi anggaran dan juga efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, maka program persiapan pensiun khususnya di dinas ini tidak dilaksanakan, dan begitu pun di keseluruhan instansi pemerintah secara nasional. Apa kelebihan yang didapatkan instansi dalam pengelolaan SDM? Instansi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, bukan pembuat sistem atau regulasi SDM-nya. Pada satu sisi, posisi ini membebaskan dinas dari beban perumusan kebijakan yang kompleks yang memerlukan sinkronisasi antar instansi pusat. Hal positif lainnya yaitu rekrutmen ASN yang telah mengikuti sistem nasional berbasis CAT yang transparan dan terstruktur, yang sudah diatur oleh kementerian terkait. Penempatan pegawai pada jabatan juga sudah diatur berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai. Dalam pengelolaan SDM, masih terdapat hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam instansi ini. Pertama, kurangnya kinerja pegawai yang akan pensiun, terutama dalam aspek penggunaan teknologi, dan ketiadaan program persiapan pensiun, membuat pegawai yang akan memasuki masa pensiun merasa kurang diperhatikan.
Solusi yang dapat diberikan untuk masalah ini yaitu penting untuk memberikan pelatihan penggunaan sistem dan teknologi dan menyediakan pelatihan prapensiun sebagai bagian dari manajemen karir berkelanjutan. Kedua, kekurangan SDM karena keterbatasan rekrutmen. Hal ini, instansi hanya dapat memberikan rekomendasi kepada BKD, sementara formasi dan penempatan ASN ditentukan oleh Kemenpan RB. Ketiga, munculnya fenomena double job atau pegawai yang menjalankan lebih dari satu tugas, seringkali di luar tugas utamanya atau tanggung jawab utamanya. Hal ini menandakan distribusi beban kerja yang tidak merata. Hal ini dapat dicarikan solusi dengan pentingnya merencanakan perencanaan kinerja dan kesesuaian antara tugas dan kapasitas individu untuk menciptakan budaya kerja yang efektif. Keempat, penilaian kinerja yang bersifat top-down, yang berpotensi bias dan kurang adil. Solusi yang dapat diberikan yaitu penting untuk dipertimbangkan kembali sistem penilaian tersebut. Nah, hal terakhir yaitu penghargaan formal hanya Satya Lancana Karya Satya. Solusi yang dapat diberikan untuk hal ini itu dapat memberikan penghargaan berbasis kinerja atau apresiasi non-finansial yang dapat meningkatkan motivasi pegawai. Namun demikian, apapun kebijakan yang ada dan solusi yang diberikan, instansi ini hanya sebagai pelaksana dan perlu koordinasi dengan instansi dan kementerian lain dalam pengelolaan SDM-nya. Nah, jadi Psychofem sudah pada tahu kan bagaimana pengelolaan SDM di salah satu instansi pemerintah di Provinsi Sumatera Barat. Nah, tulis dong bagaimana kenapa Psychofem di kolom komentar di bawah. Dadah!